Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Dwi Mulia Savitri, NIM 2011050230. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang diberikan dari dosen Bapak Dr. Abdul Wadudu Nafis, LC MEI, yaitu tentang pengantar ekonomi makro. Sebelum kita ke ekonomi makro, apa sih ilmu ekonomi itu? Istilah ekonomi berasal dari dua kata Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos bisa diartikan dengan rumah, sedangkan nomos itu aturan tatanan atau peraturan dan hukum. Jika digabung menjadi oikos nomos, yang artinya mengelola manajemen rumah. Contoh pengelolaannya seperti adalah sistem administrasi. Kemudian kita akan menjelaskan tentang ekonomi makro itu sendiri. Ekonomi makro atau makroekonomi adalah studi tentang ekonomi seluruh. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Kemudian ekonomi makro Islam. Ekonomi makro Islam adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro, berupa pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian kita akan menjelaskan tentang sejarah ilmu ekonomi makro. Pada tahun 1776 atau abad ke-18, ilmu ekonomi mulai berkembang dengan dituliskan dengan buku oleh seorang ahli ekonomi, Adam Smith, yang berjudul An Equity into Natural and Course on the Wealth of Nation. Bagian dari Adam Smith menjadi dasar bagi ahli ekonomi berikutnya, yaitu Thomas Malthus, David Ricardo, dan John Searle. Ahli-ahli ekonomi dikelompokkan sebagai ahli ekonomi klasik. Tradisi klasik pada perkembangan menjadi teori ekonomi mikro. Sisi lain dari perkembangan ekonomi Adam Smith adalah ekonomi liberal yang dikembangkan oleh Karl Marx yang dianut oleh negara sosial komunis, yaitu golongan radikal atau golongan New Left. Depresi ekonomi yang menjadi pada tahun 1930 atau abad ke-20 melahirkan ahli ekonomi baru, yaitu John Maynard Keynes dengan hukumnya yang dikenal General Theory of Employment, Internet and Money, yang menjadi perkembangan teori ekonomi makro. Perkembangan keadaan ekonomi semakin pesat dan rumit sehingga tidak dapat dipisahkan oleh alat-alat yang sudah dikembangkan oleh klasik dan Keynes seperti stagnasi, ketidakpastian masa depan, dinamika ekonomi, dan lain-lain. Sehingga muncul paham baru yaitu post-Keynesian economy, kelompok monetaristis, rational expectation, supply side economy. Selanjutnya dibahas panjang lebar dalam sejarah perkembangan ekonomi. Kemudian kita akan menjelaskan pengertian ekonomi makro Islam menurut para ahli. Menurut Muhammad Akram Khan, ilmu ekonomi makro Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi. Kemudian dari ahli Muhammad Abdul Manan, menurutnya adalah ilmu ekonomi makro adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dipahami oleh nilai-nilai Islam. Kemudian kita akan membahas konsep dasar ekonomi makro. Konsep dasar ekonomi makro adalah yang pertama, pengeluaran dan pendapatan. Pengeluaran nasional ialah total nilai seluruh produksi negara pada masa yang sudah ditentukan. Semua yang diproduksi dan dijual menghasilkan pendapatan. Maka dari itu,
pengeluaran dan pendapatan biasanya dianggap setara. Dua istilah tersebut sering digunakan berganti-gantian. Pengeluaran ekonomi makro biasanya diukur dengan produk domestik bruto atau PDB atau salah satu akun nasional. Kemudian yang kedua pengeluaran, pengangguran. Jumlah pengangguran di sebuah ekonomi diukur dengan angka pengangguran seperti presentasi pekerja tanpa pekerjaan yang ada dalam angkatan kerja. Pengangguran dibagi menjadi 4 tipe yang semuanya berkaitan dengan sebab-sebab yang berbeda, antara lain pengangguran klasik, pengangguran fiksional, pengangguran struktur, pengangguran siklikan. Kemudian yang ketiga permintaan agregat dan penawaran agregat demand, supply, agregat. Model AD atau AS telah menjadi paduan standar model untuk menjelaskan ekonomi makro. Model ini menunjukkan indeks harga dan indeks output aktual pada titik pertemuan dari permintaan. Agregat dan penawaran agregat. Kurva permintaan agregat miring ke bawah menunjukkan bahwa banyak dari output yang diminta pada tingkat harga yang lebih rendah. Kemudian yang keempat, inflasi dan deflasi. Kenaikan harga umum di sebuah ekonomi disebut inflasi. Ketika harga turun, maka menjadi deflasi. Ekonomi mengukur perubahan harga bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor. Teori kualitas uang menyatakan bahwa pergerakan tingkat harga itu berhubungan langsung dengan penawaran uang. Fluktuasi jangka pendek bisa juga berhubung dengan faktor moneter. Kemudian perbedaan ekonomi makro Islam dengan makro konvensional. Yang pertama yaitu kegiatan kelompok rumah tangga, yaitu menerima penghasilan dari para produsen, dari penjualan tenaga kerja mereka, upah, dividen, dan dari penyewa tanah hak milik mereka. Tidak dilihat dalam gambar. Dalam ekonomi Islam, belanja atau konsumsi terkait dengan kehalalan jenis pekerjaan yang dijual. Kemudian menerima penghasilan dari beberapa keuangan berupa bunga atau simpanan mereka. Dalam Islam, sistem ekonomi syariah, mereka mendapat bagi hasil atau profit sharing. Kemudian membelanjakan penghasilan tersebut di pasar barang atau jasa sebagai konsumen. Dalam ekonomi Islam, belanja atau konsumsi terkait dengan kehalalan barang jasa yang akan dibeli. Kemudian dilihat dari kegiatan kelompok perusahaan firma. Yang pertama, memproduksi dan menjual barang jasa, yaitu sebagai supply di pasar barang. Dalam ekonomi Islam, memproduksi dan menjual barang jasa harus berupa barang yang halal. Kemudian yang kedua, meminta kredit dari lembaga keuangan untuk membiayai investasi mereka sebagai demand di pasar uang. Dalam ekonomi Islam, berupa pembiayaan sesuai syariat dan sistem bagi hasil. Kemudian yang ketiga, membayar pajak dalam ekonomi Islam. Selain pajak, perusahaan juga dikenai pembayaran zakat perusahaan. Kemudian kegiatan kelompok pemerintah. Yang pertama, menarik pajak langsung dan tidak langsung. Yang kedua, membelanjakan pemerintah negara untuk membeli barang kebutuhan pemerintah sebagai demand di pasar barang. Yang ketiga, meminjam uang dari luar negeri. Dalam ekonomi Islam, meminjam adalah pembiayaan yang sesuai dengan syariat dan bebas riba. Kemudian kegiatan kelompok negara-negara lain atau ekspor-impor. Yang pertama, menyediakan kebutuhan barang impor. Dalam Islam, barang impor terkait dengan status kehalalannya. Yang kedua, membeli hasil ekspor kita sebagai demand di pasar barang. Ketiga, menyediakan kredit untuk pemerintahan dan swasta dalam negeri. Dalam ekonomi Islam berupa pembiayaan secara syariat dan bebas, entes bunga dan riba.
Yang ketiga, kegiatan kelompok lembaga keuangan. Yang pertama, menerima simpanan deposit dan rumah tangga. Yang kedua, menyediakan kredit dan uang giral sebagai supplier dalam pasar uang. Dalam ekonomi Islam, kredit di sini berarti pembiayaan secara syariat dan bebas bunga interest. Kemudian kita akan menjelaskan tentang tujuan ekonomi makro. Apa sih tujuan ekonomi makro itu? Yaitu yang pertama, menstabilkan kegiatan ekonomi. Yang kedua, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Yang ketiga, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Kemudian yang keempat, menghindari masalah inflasi. Drop it. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.